Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nafisa Hermawan dengan NIM 666 1220164. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa dari RSUD Kota Serang. Yang pertama itu adalah visi dan misi RSUD Kota Serang. Visinya yaitu terwujudnya rumah sakit yang diminati karena pelayanan yang mumpuni. Misinya yang pertama melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Yang kedua meningkatkan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan fasilitas rujukan. Yang ketiga meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit. Yang keempat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP. RSUD Kota Serang belum menetapkan visi misi yang sesuai, yang mana visinya belum berorientasi masa depan dengan kata kunci menjadi, serta misinya juga belum berorientasi masa depan dengan kata kunci melakukan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran dari RSUD Kota Serang. Tujuannya yaitu menjadi rumah sakit yang bisa melayani dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan mumpuni dan sepenuh hati. Sasarannya yang pertama memberikan pelayanan medis yang berkualitas kepada pasien. Ini termasuk diagnosis, perawatan, dan tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien, baik dalam situasi darurat maupun rutin. Yang kedua, menyediakan pelayanan rehabilitasi bagi pasien yang memerlukan pemulihan setelah operasi, cedera, atau penyakit tertentu. Ini termasuk fisioterapi, rehabilitasi jiwa, dan perawatan pasca stroke. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, mengukur dan memantau tingkat kepuasan pasien, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat, siap memberikan perawatan darurat kepada pasien yang datang dengan kondisi gawat darurat. Hal ini melibatkan penanganan cepat dan efisien terhadap situasi yang mengancam nyawa. Untuk sasaran sudah sesuai dengan prinsip SMART. Selanjutnya yaitu tabel IFAS pada RSUD Kota Serang, yaitu faktor strategis internal. A. Kekuatan. Yang pertama, banyak tenaga ahli dengan bobot 0,20, skor 4, rating 0,80. Yang kedua, prosedur pelayanan jelas dengan bobot 0,10, skor 3, rating 0,32. Yang ketiga, sistem informasi terpadu dengan bobot 0,10, skor 2, dan rating 0,20. Yang keempat, pasien yang setia, bobotnya 0,15, skor 2, dan rating 0,30. Yang kelima, visi dan misi RSUD Kota Serang sebagai acuan dengan bobot 0,10, skor 3, dan rating 0,40. Lalu kelemahan. Yang pertama, penurunan kinerja rumah sakit dengan bobot 0,05, skor 2, rating 0,15. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana di RSUD Kota Serang dengan bobot 0,10, skor 2, dan rating 0,20. Lalu yang ketiga, pelaksanaan operasional kurang kontrol dengan bobot 0,10, skor 3, dan rating 0,30. Yang keempat, laboratorium belum lengkap dengan bobot 0,05, skor 2, dan rating 0,10. Yang kelima, akses menuju lokasi kurang strategis dengan bobot 0,05, skor 3, dan rating 0,15. Selanjutnya yaitu tabel EVAS. Faktor strategis eksternal. Yang pertama, peluang, yaitu tenaga yang dimiliki masih banyak, yang muda, dan pengetahuan yang dimiliki juga lumayan luas dengan bobot 0,09, rating 3, skor 0,27. Yang kedua, banyak respon positif dari masyarakat terkait adanya RSUD Kota Serang. Bobotnya 0,10, rating 3, skor 0,20. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak BPJS dengan bobot 0,12, rating 2, skor 0,24.
Yang keempat, selalu diadakan bakti sosial untuk korban bencana alam. Bobotnya 0,10, rating 3, skor 0,20. Yang kelima, menjadikan RSUD Kota Serang tempat ternyaman bagi pasien. Dengan bobot 0,16, rating 2, skor 0,32. Lalu ada ancaman. Yang pertama, pesatnya penyedia jasa layanan kesehatan. Dengan bobot 0,05, rating 1, skor 0,05. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan pasien yang berubah. Dengan bobot 0,6, rating 2, skor 0,12. Yang ketiga, daya konsumsi pasien yang menurun terhadap pelayanan kesehatan. Dengan bobot 0,10, rating 1, dan skor 0,10. Yang keempat, adanya perubahan strategi pesaing. Bobotnya 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Lalu yang kelima, ada faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Dengan bobot 0,10, rating 1, dan skor 0,10. Selanjutnya ada matriks SWOT dari RSUD Kota Serang, yaitu kekuatannya yang pertama banyak tenaga ahli, kedua prosedur pelayanan jelas, ketiga sistem informasi terpadu, keempat pasien yang setia, kelima visi dan misi RSUD Kota Serang sebagai acuan. Lalu ada kelemahan, yang pertama penurunan kinerja rumah sakit, kurangnya sarana dan prasarana di RSUD Kota Serang. Yang ketiga, pelaksanaan operasional kurang kontrol. Keempat, laboratorium belum lengkap. Kelima, akses menuju lokasi kurang strategis. Lalu ada peluangnya. Yang pertama, tenaga yang dimiliki masih banyak yang muda dan pengetahuan yang dimiliki juga lumayan luas. Yang kedua, banyak respon positif dari masyarakat terkait adanya RSUD Kota Serang. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak BPJS. Keempat, selalu diadakan bakti sosial untuk korban bencana alam. Yang kelima, menjadikan RSUD Kota Serang tempat ternyaman bagi pasien. Terakhir ada ancaman. Yang pertama, pesatnya penyedia jasa layanan kesehatan. Kedua, kebutuhan dan keinginan pasien yang berubah. Ketiga, daya konsumsi pasien yang menurun terhadap pelayanan kesehatan. Keempat, adanya perubahan strategi pesaing. Kelima, faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu ada SO, yaitu mencari tenaga ahli yang masih muda serta menggunakan prosedur pelayanan yang jelas. Lalu ada WO, bekerja sama dengan pihak BPJS sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya ada ST, diperlukan adanya pengadaan pelayanan untuk para tenaga ahli WT. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menjadikan RSUD Kota Serang sebagai tempat ternyaman bagi pasien. Terakhir ada WT, yaitu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menjadikan RSUD Kota Serang sebagai tempat ternyaman bagi pasien. Selanjutnya yaitu the balance score beserta evaluasinya. Yaitu finansial, yang pertama, setelah menjadi BLUD, RSUD Kota Serang secara otomatis sudah dapat mengelola keuangan secara terpisah dengan Dinas Kesehatan Kota Serang sama dengan 90%. Yang kedua, ekspos pembangunan rumah sakit ini akan didanai dari DAK sebesar 51 miliar. Pemerintah Kota Serang juga mengalokasikan melalui APBD-nya sebesar 7 miliar yang semua dana tersebut diperuntukkan untuk membangun gedung tambahan sebanyak 3 lantai di belakang gedung utama. Dialokasikan juga sebesar 14 miliar yang diperuntukkan buat pengadaan alat-alat kesehatan sama dengan 95%, jumlahnya 92,5%. Lalu ada customer, yang pertama pelayanan spesialis Opjin sama dengan 88%, yang kedua pelayanan spesialis jantung sama dengan 89%, yang ketiga pelayanan spesialis THT sama dengan 90%, yang keempat pelayanan spesialis anak yang dilengkapi oleh fasilitas penunjang sama dengan 89%,
Yang kelima, pelayanan instalasi farmasi 87%. Yang keenam, pelayanan instalasi radiologi 88%. Yang ketujuh, pelayanan ambulans 80%. Yang kedelapan, pelayanan IGD yang terus buka selama 24 jam sama dengan 92%. Selanjutnya ada internal. Yang pertama, tidak boleh kurang responsif terhadap pasien yang dalam kondisi kritis sama dengan 90%. Yang kedua, harus memberi izin kepada pasien untuk meminjam kendaraan RSUD untuk merujuk pasien ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara milik Pemkab Serang sama dengan 87%. Yang ketiga, administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Sama dengan 90%, jumlahnya yaitu 89%. Yang terakhir ada learning and growth. Yang pertama, pelatihan, pencegahan, dan pengendalian infeksi sama dengan 90%. Yang kedua, pelatihan triage RSUD Kota Serang sama dengan 85%. Pelatihan Code Blue RSUD Kota Serang sama dengan 89%. Terakhir, pelatihan asesor sama dengan 86%, dengan jumlah 87,5%. Sekian hasil analisis RSUD Kota Serang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.